Halo, selamat datang. Balik lagi bareng gue seperti biasa, Adam Haris. Sebelumnya gue ucapkan minal aidin wal faizin. Ya, maaf lahir batin apabila gue baik secara pribadi maupun channel ini atau dari JRI Lab pernah melakukan kesalahan yang baik yang disengaja maupun nggak disengaja. Semoga bisa dimaafkan, oke? Dan semoga puasa dan lebaran kemarin ini menjadikan kita semua pribadi yang dapat lebih baik ke depannya, oke? Oh iya, buat kalian yang belum nonton mungkin bisa nonton. Ini ada video tentang kelahiran anak gue, dokumenter. Lu bisa nonton yang pengen nonton ya kan. Cukup seru ceritanya gitu kan. Itu juga alasan kenapa beberapa bulan terakhir ini kita agak jarang update video ya, karena ada begitu banyak hal di balik layar yang terjadi. Salah satunya adalah gue baru punya anak, jadi banyak fokus dan atensinya lari ke sana. Anyway, mudah-mudahan sekarang ini kita udah lumayan maraton syuting berapa konten dan udah bisa lagi ke depannya tayang sesuai jadwal, yaitu minimal seminggu sekali dan kalau memungkinkan seminggu 2 kali. Cuma harap dipahami gitu ya, karena youtuber-youtuber lain tuh kan full time sebagai youtuber gitu kan. Kalau gue punya pekerjaan di JRI Lab, pekerjaan utama gue, dan Andre editor gue juga punya pekerjaan utama sebagai editor dan konten kreator di tempat kerjanya gitu. Jadi anyway, itu openingnya. Nah, di video opening kali ini, dia video pembuka setelah break beberapa saat ini, gue pengen cerita sedikit kali ya. Kok bisa sih gue menjadi gemologis dan akhirnya mendirikan James Lab, yaitu GRI Lab bersama teman-teman gemologis dan tim GRI lainnya, oke? Jadi gue mau cerita sedikit tentang gue, video tentang gue, full gue akan bercerita. Jadi buat yang males mendengarkan celotehan atau cerita gue, silahkan di skip, bisa nonton video gue yang lain. Oke, langsung kita akan cerita sedikit ya. Sebetulnya cerita gue menjadi gemologis tuh balik lagi ke zaman waktu gue SMA. Di umur gue tuh 18 tahun, oke? Sebenarnya waktu itu gue pribadi itu nggak pernah tahu apa itu gemologis atau punya ketertarikan untuk terjun di dunia batu. Karena dulu gue inget banget kan, waktu gue SMA gue tuh bercita-cita gue ingin menjadi sutradara. Gue itu suka banget nonton film dan gue ngerasa gue kayaknya berbakat nih buat film. Padahal mah kagak ya kan, itu cuma hanya sekedar angan-angan gitu saat itu. Terus kebetulan ya, gue itu punya privilege, gue lahir dari keluarga yang memang sangat erat kaitannya dengan dunia bisnis batu permata, oke? Bokap gue itu dagang batu, jualan batu permata dari umur 17 tahun. Bokap gue menikah dengan ibu gue kan, ya ibu gue itu punya orang tua almarhum, ya yaitu mertua bokap gue kan. Mertua bokap gue itu juga pedagang angkatan senior batu yang juga di atas bokap gue, oke? Lalu om-om gue, yaitu adik-adik nyokap gue, itu juga semuanya terjun dunia batu ya. Begitu juga keluarga bokap gue yang lainnya ya. Bokap gue, bokapnya bokap gue juga akhirnya ikutan main batu. Kakek gue, adiknya kakek gue ada Opa Anis namanya juga main batu ya. Jadi banyak, jadi gue itu dikelilingi oleh para pemain batu permata ya. Bokap gue itu punya cita-cita. Jadi waktu itu beliau itu selain dagang batu, beliau punya pabrik atau handmade factory pembuatan cincin atau perhiasan, oke? Nah, beliau itu punya cita-cita untuk mendirikan satu sektor bisnis lain, yaitu adalah laboratorium batu permata. Kenapa? Karena menurutnya saat itu Indonesia itu darurat James Lab yang mempunyai standar internasional dan dapat diakui secara umum gitu. Yang gue tahu di tahun 2010 itu baru ada 2 atau 3 James Lab yang memang diisi profesional gitu kan. Nah itu jadi menjadi tantangan bokap gue. Tapi saat bokap gue mencetuskan ide itu ke anak-anaknya, terutama gue lah, gue anak pertama, adik-adik gue masih kecil, gue sama sekali nggak interest. Gue belum ada interest, karena kenapa? Karena basic batu gue masih nol banget. Jadi waktu gue SMA itu gue banyak kan main. Gue itu kagak pernah mikir ini, gue tuh main aja. Gue badung deh, gue kerjanya main, begaul ya kan, nongkrong. Ya nggak, bandel deh, bolos sekolah. Ya gue sampai pernah nyokap gue sampai pernah dipanggil sama kepala sekolah. Dulu gue di SMA itu sekolah di kelas internasional. Gue dari kelas reguler pindah ke kelas internasional. Nyokap gue sampai pernah dipanggil karena gue suka bolos ya kan. Terus itu kepala sekolah pernah manggil gue, dia ngomong gini, Adam, saya itu menerima kamu di sini bagaikan saya menepuk air nyiprat ke muka saya sendiri. Gue sampai digituin sama kepala sekolahnya ya kan, saking gue emang badung banget gitu kan. Itu apa kurang lebih kayak itu gue di saat SMA. Jadi ketika bokap gue mencetuskan ide itu, gue juga kayak
pemikiran gue yang masih anak-anak saat itu kayak aduh enggak deh, gue nggak tertarik. Orang setiap bokap gue jelasin batu gue nggak pernah ngerti. Iyalah ya, bokap gue expert jelasin gue yang awam banget, gue nggak pernah masuk, gue nggak pernah ngerti gitu. Tapi sampai akhirnya pada satu waktu gue lagi turun ke bawah, gue dengar bokap gue di telepon ngomong sama om gue. Dia bilang dia udah nggak semangat lagi buka lab karena si Adam nggak tertarik. Nah di situ gue lumayan, wah gue agak sedikit tersentuh gitu ya. Ya Allah, sayang banget nih, gila masa impian itu harus terkubur gitu aja, gagal hanya karena guanya nggak tertarik. Padahal gue juga belum pernah mencoba gitu kan. Akhirnya saat itu juga gue bilang ke nyokap gue, mah udah deh Adam mau berangkat deh ke Bangkok. Kaget gitu kan, kenapa tiba-tiba? Karena gue pikir kan sekolah gemologis itu kan cuma setahun. Gue pikir gitu kan, sebentar lah ya, nggak nyampe setahun gue bisa beres. Kalau ternyata memang gue nggak cocok, ya seenggaknya gue masih punya banyak waktu untuk mengejar cita-cita gue yang lain gitu, berkarir di bidang lain gitu kan. Akhirnya udah gue memutuskan, udah Bismillah kita berangkat. Nah saat itu bokap gue menawarkan juga ke iparnya bokap gue, itu adeknya nyokap, yaitu almarhum Om Jesse Taslim atau Muhammad Taslim. Akhirnya sama-sama kita di tahun 2010 pertengahan apa akhir ya, kita berangkat ke Thailand. Di situ gue sekolah, gue mendaftar di Gemological Institute of America yang ada di Thailand atau di Bangkok. Akhirnya kita mengambil program, gue dan almarhum gue, kita mengambil program studi graduate gemologist. Nah dalam studi gemologist itu tuh dipelajari dulu mulai dari pertama gue harus menyelesaikan studi tentang diamond. Baru setelah gue selesai studi tentang diamond, gue melanjutkan studi tentang color stone atau batu permata. Nah setelah keduanya selesai, barulah gue mendapat gelar graduate gemologist. Tapi yang gue kaget, ternyata sekolah batu itu susah banget ya gitu kan. Bayangan gue kayak ya udahlah sekolah batu ya kan, ini kan setahun pasti gampang. Wah ternyata enggak loh, setahun itu ternyata itu materinya itu kayak mungkin sekolah 3 tahun, banyak banget materinya. Dan gue inget banget di minggu-minggu awal gue nangis, gue nggak ngerti, susah banget gitu kan, susah. Pressure-nya tinggi karena di saat itu gue nggak tahu kalau sekarang, kalau sampai 3 kali ujian nilai gue di bawah 75, gue drop out atau pindah ke program long distance. Wah gila kan, jadi kita dituntut untuk selalu mempunyai nilai minimal 75 minimal gitu kan. Itu yang memacu kita terus belajar sampai akhirnya alhamdulillahnya bisa selesai on time. Gue inget banget tuh di ujian akhir menjadi gemologis itu kita harus menyelesaikan praktek 20 stone test set. Ya kan, ujian itu praktek ngecek identifikasi 20 batu, nggak boleh salah satupun. Kalau salah, fail. Dan lu dikasih 5 kali kesempatan. Kalau 5 kali kesempatan lu masih gagal, lu nggak bisa lulus. Gila kan? Itu pressure-nya gila banget. Gue inget banget di ujian pertama gue, wah gue confident karena gue rasa gue bisa semua kan, dan gue yakin gue bisa lulus nih kayaknya. Gue kerjain semua. Ternyata pas diumumin kan, jadi ujiannya pagi sampai siang, sorenya kita dipanggil lagi diumumkan gitu. Pas diumumin nama gue nggak ada, yang lulus cuma 1 orang, gue nggak termasuk. Dan setelah itu dijelasin salahnya kita apa, gue dipanggil dikasih salahnya gue apa. Tahu nggak salah gue apa? Gue menulis natural emerald, yang mana menurut GIA itu bukan emerald melainkan natural green beryl. Kan gila banget, itu kan subjektif ya karena dari warna. Nah gue inget di tes itu tuh gue inget dalam batu yang gue yakin nih gue sebut emerald itu ada oil. Nah guru gue Mr. Phil waktu itu pernah bilang, kalau kalian, ini standar JAE, kalau kalian menemukan oil itu berarti emerald yang di oil karena beryl nggak di oil. Gue debat Mr. Phil, gue bilang Mr. Phil, sorry I cannot accept this one because lu menjelaskan ke gue soal oil, ini ada oilnya. Dia bilang gue inget banget dia ngomong, Adam, lo berbicara seperti gemologis sejati. Wah gue ini banget kan, gue minta maaf, lu tuh nggak salah, lu benar, gue sepakat sama lo, tapi ini udah aturan dari GIA. Ini aturan dari GIA yang gue nggak bisa yang gue nggak bisa ubah. Lu jangan kecil hati, besok lu tes lagi, gue yakin lu lulus. Gue bilang sama dia, Mr. Phil, you mark my word, besok gue pasti lulus. Gue ngomong gitu ke dia. Dan benar hari kedua besoknya alhamdulillah gue lulus ya kan. Baru hari ketiga Om Desi lulus, baru hari keempat tuh Mr. Mingma juga lulus. Itu cerita gue tuh sekolah gemologis ya kan. Sampai kita beres di GIA, kita graduasi di GIA.
Oh itu kalau tahu kita pernah ada gemologis kita Mr. Ming Mas Sherpa itu 10 tahun ikut dengan Gary, itu juga gue ketemu di GIA. Kenapa dulu dia itu orang Nepal, beliau orang Nepal, pinter banget jadi asdos di GIA. Jadi kita belajar tuh sama Ming Ma terus tuh. Dia akhirnya mau buka sama-sama ikut kita ke Jakarta untuk kita dirikan lab, ya kan? Karena emang tujuan kita sekolah GIA itu emang kita tujuannya ingin buka James Lab. Banyak orang yang belajar gemologi ya bukan untuk buka lab, enggak. Hanya untuk mengerti batu. Karena mereka ingin memulai karir di dunia batu. Banyak, dulu di kelas gue tuh ada 24 orang yang menjadi gemologis pada akhirnya, kalau nggak salah, kalau nggak 4 atau hanya 5 orang yang betul-betul berkarir sebagai gemologis dan kerja di James Lab. Oke? Nah akhirnya setelah itu kan kita balik ke Jakarta. Di Jakarta, itu kan ngerasa, wah lulus nih kan, ngerti batu nih, gue nih semua ngerti batu. Kita bisa mengidentifikasi, gue bisa tahu nih batu natural, asli atau sintetik. Ternyata di prakteknya nggak semudah itu Ferguson. Tidak. Waktu gue balik, gue inget banget di training sama bokap gue, dikasih batu-batu sampel yang bokap gue punya. Selama 6 bulan kita training, ternyata susah banget ya mengidentifikasi treatment. Wah itu nggak gampang, itu mati-matian tuh. Akhirnya 6 bulan kita digeber abis ya kan, baru akhirnya kita buka. Kita buka di tahun 2011, 1 Oktober 2011. Tepat di umur gue yang 20 tahun. Umur gue 20 tahun saat itu. Kita buka lab, gue inget banget tuh, dulu tuh setiap tiap hari, tiap terima batu deg-degan. Waduh kita bisa nggak ya menganalisa ini gitu kan. Cuma untungnya kan namanya lab baru, pasti kan batu masih dikit gitu kan. Kita pelan-pelan, jadi ya sama-sama belajar. Dan waktu itu batu bokap gue banyak banget dimasukin untuk kita belajar, benar-benar mengidentifikasi ya kan. Nah itu akhirnya pelan-pelan pengalaman itu menjadi penting ya, pelan-pelan kita belajar. Itu yang gue pelajarin dari berkarir menjadi seorang gemologis adalah semakin kita tahu, semakin kita merasa kita nggak tahu. Dan itu penting banget gitu. Jadi kayak dulu gue kalau misalnya gue yakin sama satu teori tentang batu, wah gue yakin ini yang paling benar. Sekarang enggak. Kenapa? Karena gue pernah mengalami di mana teori yang gue yakini itu terbantahkan. Contoh, dulu gue meyakini, dulu lo kalau tahu barang-barang basaltik, safir dari basaltik, itu inklusinya itu kayak inklusi hit. Mirip banget sama inklusi hit, bahkan kadang-kadang mustahil untuk dibedakan. Dulu ketika gue pertama temukan batu basaltik, wah gue dulu arogan mengatakan ini pasti hit. Ternyata itu terbantahkan, semakin berkembangnya penelitian, berkembangnya keilmuan gemologi ya, itu terbantahkan. Dan itu mengajarkan gue banyak hal gitu ya. Dan berkarir sebagai gemologis mengajarkan gue yang namanya tanggung jawab atau responsibility. Kenapa? Karena bayangin deh, transaksi orang yang menentukan uang masuk ke satu orang, menentukan hidupnya bahkan ya kan, dagang gitu, bergantung sama hasil analisa atau pemeriksaan yang kita lakukan ya kan. Kebayang nggak kalau kita ugal-ugalan dalam meriksa batu, kita semena-mena, kita menganggap remeh batu, gimana? Ya kan, karena kesalahan yang kita lakukan itu dapat berimbas buruk pada orang lain gitu kan. Dan itu mengajarkan gue banget gitu bahwa kita harus berhati-hati, karena gemologis itu nggak lepas dari kesalahan loh ya. Gue melakukan kesalahan, beberapa kali gue lakukan kesalahan gitu. Dan itulah yang gue belajar bahwa sebagai gemologis kita bukan dituntut nggak boleh salah. Memang secara teori iya nggak boleh salah, tapi pada kenyataannya kita yang paling realistis adalah bagaimana seorang gemologis dapat meminimalisir kesalahan. Gimana caranya? Itu dia tadi, jangan sampai semena-mena dan harus up to date. Kita harus update ilmu tentang perbatuan. Karena contoh aja, ilmu batu yang gue dapatkan 10 tahun lalu, kalau nggak gue update tuh gue udah ketinggalan jauh dengan ilmu batu yang udah berkembang sekarang. Karena banyak ilmu gemologi sekarang yang dulu tuh belum ditemukan 10 tahun lalu gitu kan. Dan ini berkembang terus, seperti treatment, asal usul batu, origin dan lain sebagainya gitu. Nah itu karir gue sebagai gemologis selama ini. Apalagi ya, terakhir pesan gue adalah menurut gue nih ya, Indonesia saat ini itu masih darurat gemologis. Gue hampir 11 tahun berkarir di dunia gemologi. Ya sampai saat ini tuh gue masih bisa hitung pakai jari orang-orang yang telah menempuh pendidikan gemologi dan menjadi gemologis. Kalau cuma sekedar menempuh pendidikan gemologi itu mungkin banyak, tapi yang menjadi gemologis pada akhirnya sedikit, ya kan? Padahal menurut gue karir sebagai gemologis itu skupnya dunia, nggak cuma Indonesia. Kalau kalian memilih karir gemologis ya, kalian bisa apply di banyak lembaga-lembaga gemological di dunia.
Ya, dan syarat utama kan kalian bisa bahasa Inggris, ya kan? Dan kalau masalah batu, gua aja dulu awam nggak ngerti sama sekali, akhirnya bisa. Ya, dan gue ini termasuk orang yang beruntung. Gue mempunyai support finansial dari bokap yang begitu luar biasa, dan itu gue akui sebagai privilege. Gue yakin banyak orang di luar sana yang jauh lebih berbakat, jauh lebih pintar, dan jauh lebih mencintai batu daripada gue, tapi nggak mendapatkan kesempatan seperti gue ini gitu. Nah, gue menghimbau kalau kalian punya mimpi ya atau pengen menjadi gemologis, ayo, banyak cara kok ya. Kalian bisa ambil aja kursus gemologis dulu, ya kan, sambil pelan-pelan nabung. Karena kalau kalian ambil kursus gemologis sih, kayak misalnya kalian bisa apply kok ke lab-lab di Indonesia sebagai asisten, dan mungkin ke lab-lab lain yang ada di Indonesia, mereka kayak terima sebagai asisten, tapi tentu kalian nggak akan dilepaskan untuk meriksa batu sendiri. Ya, untuk kalau di lab tertentu ya kalian nggak akan, pasti hanya sebagai asisten. Nanti pelan-pelan mungkin kalian bisa menabung, bisa ngumpulin uang untuk ngambil pendidikan gemologis di lembaga pendidikan gemologi dunia, ya kan. Kalian bisa ambil mungkin long distance karena itu biaya lebih murah gitu. Ada banyak opsi yang sebetulnya bisa dicapai gitu. Kenapa? Karena berkarir di gemologi itu menurut gua merupakan pilihan karir yang cukup oke. Ya, kalian bisa mendapatkan penghasilan yang cukup, ya kan, bisa menghidupi kalian dengan layak lah setidaknya. Apalagi kalau di luar negeri. Kalau standar gaji gemologi Indonesia mungkin masih lebih rendah dibanding di lab-lab yang ada di dunia. Ya, di luar sana tuh gemologis yang berpengalaman tuh wah tinggi banget salary. Kalian bisa cek di Google untuk buktikan omongan gue ini. So anyway, itulah cerita gue. Ya, mudah-mudahan bisa entahlah ada ya menginspirasi, karena kan sebenarnya gini, tujuan gue sharing cerita ini tuh bukan hanya sekedar menceritakan gimana gue menjadi gemologis, enggak. Tapi gue ingin sharing bahwa ketika lo sungguh-sungguh atau punya tekad yang kuat, ya, insya Allah itu ikhtiar atau usaha itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Ngerti nggak? Ya, Tuhan, karena kan bokap gue selalu bilang Tuhan tuh perlu alasan yang kuat untuk mengabulkan keinginan kalian. Jadi kalau kalian ikhtiar akan apapun, berusaha giat, berusaha keras dengan maksimal, pasti kalian akan sukses dalam bidang apapun yang dapat kalian lakukan. Gitu kurang lebihnya. Oke, so anyway, thank you so much sudah mendengarkan. Mudah-mudahan ada pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini dan dapat menginspirasi calon gemologis muda yang mungkin menonton cerita ini. So, thank you so much for watching. Ya, jangan lupa buat like, comment, dan share video ini kalau kalian suka. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.